Hai teman-teman semua, para pencari cinta dan teman-teman yang gemar astrologi juga. Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa ya aku terus tertarik sama orang-orang yang punya ciri-ciri mirip atau tipe yang sama? Atau kenapa juga aku tuh selalu salah pilih? Nah, mungkin sebetulnya jawabannya kalau kamu tertarik ya, ada di birth chart kamu. Ada di tabel kelahiran atau bagian kelahiran kalian. Salah satu indikator yang bisa kita lihat kalau kita pengen cek kira-kira ciri-ciri jodoh kita atau ciri-ciri pasangan kita itu adalah Juno. Yap, Juno is the hidden gem in astrology. Juno itu agak overrated sih. Atau bahkan mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu malah bisa dianggap underrated. Tapi Juno itu kalau dipahami bisa kasih petunjuk tentang ciri-ciri pasangan ideal, alias siapa sih yang mungkin cocok jadi soulmate kamu. Bayangkan Juno itu seperti Google Map buat cinta. Dia bakalan kasih rambu-rambu atau pertanda soal karakteristik pasangan yang mungkin bisa bikin kamu baper, kelepek-kelepek, tapi juga bisa ngerasa kayak klik banget dan cocok banget buat hubungan jangka panjang. Dan ini bukan cuma tentang, oh aku suka sama orang yang cakep, yang menarik. Tapi melalui Juno, kita bisa belajar tentang siapa sih yang bisa betul-betul kasih kamu rasa aman, rasa nyaman, dan bisa mendukung kamu jadi versi terbaik dirimu sendiri. Misalnya contohnya, kalau kamu punya Juno di Leo, mungkin kalian bisa tertarik sama orang-orang yang percaya diri dan gak takut buat jadi pusat perhatian. Tapi dari Juno juga, kita bisa belajar tentang gimana cara menghargai sisi unik pasangan kita. Dan bahkan menghargai keinginan dan kebutuhan diri kita. Berchart kita tuh menyimpan banyak fakta loh, terutama buat orang-orang yang tertarik. Juno itu juga bisa bantu kamu memahami tentang red flags atau bahkan green flags dalam hubungan. Kalau kamu merasa kamu terus-menerus ketemu orang-orang yang kayaknya nggak cocok deh, padahal awalnya mungkin manis banget, bisa jadi itu bukan karena kalian nggak cocok sama mereka, tapi kamu belum paham apa yang kamu butuhkan. Nah, Juno ini bisa dijadikan sebagai cheat sheet. Nah, ini serunya belajar astrologi. Kalian jadi bisa lebih tahu tentang apa yang perlu kamu cari, apa yang perlu kamu pahami, dan apa yang sebetulnya penting buat kamu, bahkan perlu kamu hindari. Jadi, kedepannya kamu gak asal jatuh cinta, tapi jadi lebih selektif juga dan lebih terarah. Jadi, buat kalian yang penasaran dan mau tahu lebih dalam lagi, stay tune karena di video ini dan juga di 11 video yang lain aku akan bahas Juno di tiap zodiak, Juno di tiap sign. Aku akan kasih kalian tips sederhana untuk memahami Juno di birth chart kamu sendiri. Siapa tahu setelah kamu paham dengan Juno placement kamu, dengan Juno kamu jadi bisa bilang, oh ini tuh yang aku butuhkan, atau oh ini tuh alasan kenapa aku tertarik dengan tipe-tipe seperti itu. Semoga video ini bisa nantinya bermanfaat buat kalian yang memang butuh bukan hanya untuk kenal dan cari tahu siapa ciri-ciri jodoh kamu, tapi juga memahami gimana cara baiknya buat kamu mencintai dan juga dicintai, oke? Jangan lupa untuk like ya, langsung like dong. Silakan bagikan video ini atau video lain dari Lesion Priestess ke teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain juga dari Lesion Priestess. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Juno di Aquarius. Teman-teman yang punya placement Juno di Aquarius itu kalian cenderung mencari cinta yang unik, bebas, dan cerdas serta intelektual. Anti mainstream sih. Dan ini adalah karakteristik orang-orang yang sebetulnya gampang banget tertarik atau cenderung akan lebih suka sama orang-orang yang kamu rasa murah hati, suka berbagi, dan bisa kamu jadikan teman. Ini tuh vibes-nya friends to lovers banget. Kalau kalian punya Juno di Aquarius, pasangan ideal kalian itu bukan cuma sekedar orang yang menarik atau cakep, cantik, ganteng, menarik. Tapi pasangan buat kamu harus bisa jadi partner diskusi, bisa jadi sahabat, sekaligus orang yang bisa buat kamu merasa mentally stimulated, atau secara mental dan secara intelektual terus terstimulasi.
hubungan ini nggak cuma berdasarkan romance seperti aku bilang tadi, tapi kamu tuh mengharapkan pasangan yang bisa kamu jadikan ride or die partner, seseorang yang kamu bisa membagikan ide-ide besar kamu dan mimpi-mimpi kamu yang mungkin buat orang lain terdengar gila, aneh, bahkan nyeleneh. Contohnya, bayangkan kamu ketemu dengan seseorang yang tiba-tiba tuh bisa ngajak kamu diskusi tentang banyak hal, conspiracy theories, atau teknologi, atau isu-isu sosial, walaupun kesannya berat ya, atau hal-hal yang mungkin dianggap orang lain bahkan tabu. Tapi kamu biasanya justru merasa excited karena orang-orang yang bisa bikin kamu berpikir out of the box, atau orang-orang yang anti mainstream, itu bakalan semakin menarik buat kamu. Dan orang ini mungkin cuman nggak hanya romantis secara tradisional, tapi kalian tuh biasanya punya cara khusus, cara unik, cara anti mainstream, atau selera yang anti mainstream. Aku tuh kebetulan punya Juno di Aquarius juga ya guys. Jadi aku tahu kadang selera kita tuh out of the box. Selera kita juga bahkan kita nggak bisa predict kita tiba-tiba bisa suka sama siapa. Tapi biasanya kita suka sama orang yang memang bisa jadi teman. Dan biasanya kalian tertarik sama orang-orang yang misalnya orang itu cerdas, dan bayangkan orang itu bilang, oh I found an article and I think you may like it. Kayaknya gue ketemu nih satu artikel atau satu konten dan lo bakalan suka. Nah, ketika kita merasa terstimulasi secara intelektual, emosional, dan mental, itu kamu bakalan ngerasa kayak, menarik nih. Tapi, ada yang menarik. Pasangan ideal buat teman-teman yang punya Juno di Aquarius itu biasanya punya aura yang misterius bahkan eksentrik. Kamu nggak takut buat tampil beda. Dan kamu bahkan biasanya mengharapkan pasangan kamu juga, it's okay to be different. Nggak apa-apa kok untuk menjadi berbeda. Atau punya pola pikir yang juga out of the box. Kalian tuh butuh kebebasan, dan pasangan kamu juga butuh kebebasan biasanya, dan kamu nggak sungkan-sungkan untuk memberikan kebebasan. Hubungan ini nggak bakalan cocok, kamu nggak bakalan cocok sama orang-orang yang terlalu posesif. Freedom is the keyword here. Dan teman-teman yang punya Juno di Aquarius itu biasanya nggak terlalu peduli dengan status quo. Jadi kalau kamu tertarik sama orang yang punya latar belakang, gaya hidup, atau bahkan pandangan hidup yang nggak biasa atau unconventional, itu mungkin tanda kalau kamu sudah mendekati dan menemukan tipe ideal kamu. Mungkin orang yang kamu suka itu bisa jadi adalah orang yang suka, aku bilang tadi di awal, suka charity, aktivis, ilmuwan, atau bahkan seniman yang suka menciptakan atau suka melakukan hal-hal yang anti mainstream atau nggak biasa. Tapi karena sifat Aquarius yang notabene independen, pasangan ideal buat kamu itu juga harus menghormati ruang pribadi kamu. Kalau mereka terlalu nempel atau mereka terlalu clingy, butuh perhatian, buat kamu tuh hubungannya bakalan kerasa kayak gitu, kayak bosen gue, capek gue. Kalian tuh butuh seseorang yang bisa nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga kamu dan pasanganmu bisa berkembang bersama-sama tanpa merasa terlalu attached atau terlalu terikat. Aku bilang tadi kalian tuh gak suka diposesifin, dan ini serunya. Pasangan kamu mungkin juga punya semangat kolaborasi yang kuat. Bayangkan kalian jadi power couple, entah itu bikin project bareng, usaha kreatif, gerakan sosial, charity bareng, atau sekedar mencoba mengeksplorasi hobi-hobi yang gak biasa. Karena buat kalian hubungan itu bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang menciptakan something yang sifatnya greater than the relationship. Kalian tuh mungkin pengen jadi power couple yang orang-orang tuh bisa lihat kalian bukan cuman jadi pasangan, atau bukan cuman seks, atau bukan cuman sayang-sayangan, unyu, minyi-minyi, gemes-gemes gitu, tapi bisa jadi partner gitu loh. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Teman-teman yang punya placement Juno di Aquarius itu, kalian tuh sebetulnya mudah menarik orang-orang yang terlihat keren di luar, tapi secara emosional kurang terhubung. Mungkin mereka bisa jadi sulit mengekspresikan perasaan atau malah terlalu logis. Kalau kamu merasa ada jarak, atau kalau kalian terus merasa ada jarak emosional, itu tandanya sebetulnya kamu atau orang yang kamu suka itu belum siap untuk koneksi yang lebih dalam. Jadi, gimana caranya agar kamu bisa memanifestasikan pasangan yang ideal buat kamu? Pertama, pastikan kamu sendiri juga sudah nyaman dengan siapa dirimu sendiri. Anak-anak Juno di Aquarius itu sangat menarik bagi orang-orang yang jujur dan otentik, dan gak takut buat menunjukkan sisi diri mereka yang unik. Semakin kalian being true to yourself, semakin mudah untuk kamu menarik pasangan yang sejati dan sesuai.
Kedua, jangan takut buat buka diri di lingkungan yang memang mendukung kebebasan berpikir. Komunitas diskusi, event, teknologi, atau grup aktivis atau grup-grup yang anti-mainstream, itu bisa jadi tempat yang tepat buat kamu. Ingat, tadi aku bilang kalau misalnya pasangan ideal buat teman-teman yang punya placement Juno di Aquarius itu adalah orang-orang yang suka tantangan intelektual. Jadi, jangan takut untuk memamerkan atau menunjukkan ke dunia seberapa pintar dan seberapa cerdas kamu. Dan yang ketiga, biarkanlah cinta datang secara alami tanpa dipaksa atau tanpa tekanan. Aku bilang di awal juga kalau hubungan yang terbaik buat kalian itu biasanya memang dimulai dari persahabatan atau koneksi yang chill, koneksi yang nyantai. Jangan terburu-buru untuk buka hati, jangan terburu-buru untuk membuat segalanya harus terlalu serius. Biarkan hubungan itu berkembang dengan sendirinya. You guys usually love the flow. You guys love the more authentic you feel, the stronger the bond will feel gitu loh. Semakin kamu bisa menjadi diri sendiri depan orang lain, semakin kamu ngerasa kayak ini nih orangnya. Jadi buat kalian yang punya Juno di Aquarius, ingat kalau misalnya pasangan ideal buat kamu itu adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang bebas, dan orang-orang yang penuh ide-ide gila yang mungkin bisa bikin hidup kamu terasa lebih seru. Jangan takut untuk mencari koneksi yang anti mainstream atau nggak biasa, karena disitulah cinta kalian tersembunyi, cinta sejati kalian tersembunyi. Dan ingat, kalian tuh nggak butuh pasangan atau hubungan yang standar. You deserve the extraordinary love. Kamu berhak dan butuh hubungan yang biasanya luar biasa. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan buat teman-teman yang punya placement Juno di Aquarius. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Relation Priestess. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.